Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Jakob Setio, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa, mohon penyertaan dan berkat Allah dicurahkan atas kita. Bapa, kami menyerahkan waktu renungan firman Tuhan kali ini ke dalam tangan kasih-Mu. Mohon hikmat-Mu, mohon pencerahan daripadamu. Biarlah kami mengerti akan kehendak-Mu, supaya sepanjang hari ini menjadi hari yang diberkati, di mana kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Mazmur 31 ayat 3. Mazmur 31 ayat 3 berkata, "Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku." Saudaraku, kitab Mazmur adalah kitab yang berisi nyanyian atau puji-pujian yang lahir dari para penulis yang ada di dalamnya. Ada begitu banyak para penulis kitab Mazmur. Di antara mereka ada Musa, ada Bani Korah, ada Yedutun, dan yang paling banyak menuliskan Mazmur dari mereka semua adalah Raja Daud. Selain para penulis yang beragam, Mazmur juga terdiri dari berbagai-bagai genre. Dan salah satu genre daripada Mazmur adalah Mazmur Ratapan. Mazmur Ratapan adalah mazmur yang dinyanyikan oleh seseorang ketika mereka menghadapi pergumulan yang sangat berat. Nah, secara khusus Mazmur 31 ini saudaraku berisi tentang masa-masa paling sulit yang dialami oleh Raja Daud. Dalam ayat yang kedua di pasal itu dikatakan bagaimana Daud terancam oleh Saul, bahkan nyawanya seakan-akan di ujung tanduk. Bukan hanya itu, di ayat yang ke-10 dan 11 di sana disebutkan bagaimana Daud juga mengalami situasi yang tidak mudah berkaitan dengan sakit penyakit yang dialaminya. Bukan hanya itu saja saudaraku, di ayat 12 di sana dikatakan bagaimana Daud juga ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya, orang-orang dekat yang tadinya mendukung dia, sekarang satu persatu meninggalkan dia. Maka dapat dikatakan bahwa Mazmur 31 ini adalah mazmur pergumulan Daud di dalam menghadapi situasi yang tidak mudah di dalam hidupnya. Begitu beratnya pergumulan dan penderitaannya, sampai-sampai Daud ingin menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Tak heran saudaraku, secara khusus di ayat yang ke-6, mazmur ini kemudian dikutip oleh Tuhan Yesus ketika ia ada di atas kayu salib menjelang kematiannya. Di sana dikatakan, "Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku." Namun jika kita membaca keseluruhan dari mazmur itu, kita mendapati bagaimana Daud dapat keluar dari situasi yang begitu mencekam tersebut. Pertanyaannya adalah, apa kuncinya sampai Daud dapat mengatasi masalah itu, bahkan dapat keluar dari situasi yang sangat mengerikan itu? Yang pertama saudaraku, di ayat yang ke-7 dikatakan bahwa Daud tidak datang kepada ilah-ilah lain. Ia juga tidak datang meminta pertolongan kepada manusia, melainkan mengandalkan Tuhan sebagai kubu pertahanan dan tempat perlindungan. Hal ini seringkali berbeda dari kehidupan kita saat-saat ini. Ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami pergumulan, kita seringkali mengandalkan kekuatan finansial, mengandalkan kekuatan orang-orang hebat, mengandalkan posisi dan kedudukan kita. Kita lupa saudara-saudara bahwa semua itu sesungguhnya tidak akan pernah sanggup untuk menolong kita, mengeluarkan kita dari pergumulan yang sedang kita hadapi. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya ketika kita mulai mengandalkan manusia, ketika kita mulai bersandar pada kekuatan kita sendiri, sesungguhnya itu sama dengan penyembahan berhala.
Itulah sebabnya di ayat yang kedua tadi dikatakan bahwa Daud tidak akan pernah lari kepada berhala-berhala karena mereka semua tidak akan pernah sanggup memberikan pertolongan. Sebab pertolongan yang sesungguhnya datang dari Adonai Elohim, Tuhan yang benar, Tuhan yang penuh kuasa, yang sanggup meluputkan setiap orang yang berharap kepadanya. Yang kedua, Daud sungguh percaya sepenuhnya bahwa Tuhan yang ia sembah adalah Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan. Poin ini sangat penting saudara-saudara, karena seringkali dalam kehidupan kita tahu bahwa Tuhanlah penolong, kita tahu bahwa Tuhanlah kekuatan, kita juga tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Namun problemnya bukan itu, melainkan kita seringkali tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Karena itu melalui Mazmur ini kita diajarkan untuk senantiasa percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan yakin tanpa ragu-ragu bahwa Dia sanggup memberikan pertolongannya dalam hidup kita. Karena itu, kalau kita percaya kepada Tuhan, janganlah ragu-ragu, sebab ragu-ragu sama dengan tidak percaya. Hari ini apapun yang menjadi pergumulan kita, mari belajar percaya sepenuhnya bahwa Tuhan sanggup menolong dan memberikan solusi bagi setiap pergumulan yang kita hadapi. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami naikkan pujian dan syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang penuh kuasa. Engkau adalah Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat dan sanggup mengerjakan segala sesuatu. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami mau percaya bahwa Engkau sanggup memberikan pertolongan-Mu kepada setiap kami. Oleh sebab itu hamba berdoa untuk siapapun yang hari-hari ini sedang ada dalam pergumulan yang berat, mungkin karena sakit penyakit, mungkin karena finansial dan lain sebagainya, kiranya Tuhan menolong mereka semua. Terima kasih Bapa untuk semua kasih-Mu, untuk semua anugerah-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Penuhiku, jamahlah urapiku, kuatkan dan teguhkan, mengiring akan Yesus. Meskipun ada badai
perjalanan penuh liku dan terjal, namun janji-Mu Tuhan sertaku selamanya, sertaku selamanya.